Awas, jangan pada di pintu. Awas, pipi mau masuk. Awas, Gwen. Awas, jangan pada di pintu. Awas, awas. Ini kalau saya lagi mau masuk, disambut langsung. Awas dong. Manja. Amor. Amor. Kemana Amor? Apa Lovi? Apa? Ini Amor. Sini jemuran. Amor. Amor. Sini jemur. Sini. Mondar mandir, mondar mandir. Apa? Gwen, apa? Gwen. Anginnya kencang. Pagi ini panas. Ya cerah ya, tapi anginnya kencang. Apa Lovi? Kita mau cerita karakter si karakal, kucing hutan Afrika ya, atau kucing endemik Afrika. Jadi kucing karakal ini kucing hutan Afrika atau kucing endemik Afrika. Mereka masuk golongan apendik 2. Jadi hewan yang dilindungi. Nah, tapi si karakal ini banyak dibreed di Rusia atau ditangkarkan ya, atau diternak. Jadi banyak dibreed di Afrika dan juga Rusia. Jadi orang Rusia beli ke Afrika dan populasinya sekarang malah yang untuk hasil ternak lebih banyak di Rusia dan Ukraina. Nah, jadi kita kalau mau import itu nggak harus dari Afrika, bisa dari Ukraina atau dari Rusia. Dan kalau kita impor itu legal karena ada dokumen yang mesti kita urus, ada permitnya, terus masuk karantina di Jakarta juga. Mengenai karakter si karakal ini, jadi memang baiknya kita harus pelihara dia dari umur 2 bulan atau 2 bulan setengah. Karena si karakal ini tetap kucing hutan atau kucing liar walaupun mereka sudah ditangkarkan oleh breeder sebelumnya atau breeder di mana tempat kita beli kucing ini. Nah, kemudian si karakal juga ini dia kalau udah gede, dia tahu siapa owner atau tahu siapa yang ngasih makan atau ngerawat dia tiap hari. Ya, termasuk kiper-kiper kita atau pegawai kita, dia akan tahu. Dan dia lebih cenderung one man. Jadi kalau udah umur dewasa, dia hanya nurut atau jinak sama satu orang aja.
Kemudian yang lain, si karakal ini harus dijauhkan dari anak kecil karena dia itu suka banget lihat anak kecil. Jadi mungkin di pikirannya dia anak kecil itu mangsanya dia. Nah, jadi karena di habitat aslinya si karakal ini itu sanggup memburu mangsa yang ukurannya 2 kali lebih besar dari ukuran badannya. Nah, jadi kalau kayak orang dewasa gini berdiri tinggi, dia cenderung lebih baik hissing aja. Jadi mengusir orang tersebut lah gitu ya. Kalau orangnya tidak dikenal. Nah, tapi kalau ada anak kecil yang nggak dikenal, yang nggak biasa hidup bareng sama dia langsung bisa ngejar dan langsung nerekam. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi hati-hati buat friend eye di rumah kalau mau pelihara kucing karakal, hati-hati dengan anak kecil ya. Nah, kecuali kalau serval tuh. Kalau serval, kalau kita pelihara dari kecil dan jinak, walaupun ketemu orang asing, dia cenderung lebih cuek. Nah, kenapa karakal bisa menyerang anak kecil atau orang asing? Karena si karakal ini dia hewan yang lebih oportunis, jadi lebih agresif ya. Nah, terutama mereka tuh bisa menunjukkan agresivitasnya itu ketika jantan sedang birahi atau mau kawin. Dia protektif banget. Nah, keduanya betina yang udah dewasa. Karena di karakal itu justru malah yang lebih dominan itu cenderung betinanya. Bahkan dalam perkawinan pun atau perjodohan mereka itu yang ngatur betinanya. Jadi yang dominan itu betinanya. Ini contohnya misalkan si Amur nih. Si Amur dari sekarang usianya udah 3 tahun lebih nih. Dari umur 1,5 tahun, ya kurang lebih 1,5 tahun lah. Dia itu sebetulnya udah minta kawin, udah matang secara seksual. Nah, tapi betina yang kita punya ini walaupun dia umurnya juga hampir mirip-mirip ya, cuman beda-beda dikit. Dia juga 3 tahunan nih si Lofi. Dan ada juga si Gwen ya. Ketika betinanya belum siap untuk dibuahi atau siap kawin, si jantannya nggak bisa ngawinin betinanya. Bahkan ketika si jantannya mau coba ngawinin si betina, itu jantannya bisa ditampar sama betinanya ya. Nah, jadi kalau di kucing karakal gini memang agak jodoh-jodohan. Jadi dia nggak sembarangan ketemu jantan langsung kawin untuk betinanya ya. Nah, jadi memang ada jodoh-jodohan lah gitu. Agak sulitnya di situ kalau untuk ngebreed si karakal. Nah, kalau serval itu seperti kucing domestik atau kucing ras pada umumnya. Jadi jantannya bisa ngawinin siapapun itu betinanya, dan betinanya juga tetap mau ya, selama betinanya sudah mulai birahi atau matang secara seksual. Nah, kalau karakal agak sulit. Itu sih yang kita alami di sini, dan saya juga tanya ke beberapa breeder di luar negeri, memang khusus untuk karakal bahkan ada yang kawin di umur 3 sampai 4 tahun itu baru kawin. Nah, sedangkan kalau kucing serval seperti kucing biasa umur 1,5 tahun mereka udah bisa kawin. Begitu friend eye. Nah, si karakal ini dia punya bentuk tubuh yang lebih berotot dibanding kucing serval. Dia lebih berotot, ya lebih maco, larinya pun cepat ya. Tetap dia walaupun lebih berotot, tidak seramping kucing serval, tapi larinya pun cepat karena dia termasuk kucing tercepat di dunia juga. Nah, kemudian dia punya telinga yang unik nih. Telinganya tinggi, lancip atau runcing, dan dia punya antena. Nah, jadi si karakal ini
menggunakan indera pendengarannya untuk berburu mangsa. Nah, jadi dia lebih menggunakan indera pendengarannya dibanding indera penciumannya. Jadi dia bisa mendengar atau mengamati suara gerakan dari mangsanya seperti tikus, kelinci. Jadi walaupun kelinci dan tikus itu jaraknya jauh, dia bisa mencermati dan mengamati pergerakan melalui indera pendengarannya. Nah, kemudian dia punya antena tuh. Ya, kita dekatin. Nah, si antena ini fungsinya untuk penguat sinyal nih. Si antena ini tuh fungsinya buat penguat sinyal. Jadi udah mah pendengarannya tajam, ditambah lagi dengan antena sebagai penguat sinyal. Wah, jadi memang dia handal banget dalam hal pendengaran nih. Nah, jadi pren eye di rumah kalau mau pelihara karakal mesti tahu dulu karakter dan sifatnya, terutama sifatnya si karakal ini, seperti yang kita jelaskan tadi ya. Nah, jadi jangan lupa kita harus beli mereka itu di umur 2 bulan atau 2 bulan setengah. Supaya apa? Supaya dia jinak dan tahu siapa ownernya. Karena kalau kita beli udah segede gini, yang pertama juga akan susah cari yang jual. Yang keduanya, mereka pasti nggak bakalan jinak sama kita atau sama kita yang sebagai owner barunya ya. Karena akan sulit sekali dan akan lama adaptasinya. Bisa, tapi pasti tidak bisa sedekat seperti ke owner sebelumnya. Gitu pren eye. Nah, jadi umur 2 bulan, 2 bulan setengah bisa hidup di dalam rumah dengan kita bareng. Bisa kita mandiin, kita grooming, kemudian bisa kita simpan di kamar. Nah, tapi ketika mereka usia sudah dewasa, kita perlu menyiapkan tempat outdoor buat mereka. Karena mereka udah susah sekali untuk dimandikan. Nah, mandinya mereka itu dengan cara guling-guling di tanah dan rumput. Jadi badannya tetap bersih ya. Jadi minyak yang keluar dari badannya itu diserap sama rumput atau tanah. Karena kalau kita simpan di dalam rumah ketemu lantai akan sulit. Jadi minyak yang keluar akan balik lagi ke tubuhnya. Gitu pren eye. Manja.